Yes, pagi bro. Halo, selamat pagi. Pagi. Ngantor hari ini. Iya, betul sekali. Oke. Lo datang jam berapa tadi? Datang tadi jam 9 dan tadi agak telat dikit. Telat? Iya, Grabnya nge-cancel dia. Oh. Lah, bukannya habis dari jalan-jalan? Wah, itu kebetulan yang mau jalan-jalan juga kemarin. Sama siapa tuh? Ada sama teman-teman kampus. Oh ya? Iya, Oh, wah seru kemarin tuh. Kita ke Jatim Park, ke Taman Safari, Surabaya. Wah, itu kan baru. Apalagi saya kan bukan orang Surabaya. Oh iya, ke Surabaya. Iya, Sama teman-teman kampus teologimu. betul sekali. Berapa hari sih? Apa? Berapa hari? Berapa hari? Oh, 3 hari itu dari retreat. Nah, itu kebetulan retreat gitu kan. 3 hari tuh, jadi seneng-seneng lah kita tuh di Batu, di Jatim Park, di Taman Safari. Gitu. Jatim Park sama Taman Safari. Betul sekali. Menarik sih, menarik. Wahana apa aja tuh yang kau ikutin? Wahana, wah itu Yang rumah naikin. hantu. Rumah hantu. Rumah hantu, Rumah oke. hantu, keren tuh. Walaupun nggak asik-asik aman, tapi ya dibuat asik lah ya. Ah. Terus roller coaster. Roller Nah coaster. itu, terus ada wahana-wahana lain juga. Ah. Cuman ya kurang menarik, kayak menarik. bom-bom kar gitu kan. Iya, bau muka. Dan ada juga permainan-permainan yang memang buat anak-anak aja. Kalau kita kan udah nggak terlalu enak buat aku pribadi gitu, nggak tahu buat teman-teman yang lain. Oh, Gitu. ini nggak enak. Apa? Lihat Temple of Terror ya? Oh iya, keren Ada nggak sih? tuh. Ada nggak sih keren. di Taman Safari ya? Ada di Taman Safari. Iya, itu. Itu keren. Aktor-aktornya the best lah. Bagus ya. Iya. Pernah ke sana, Bro? Aku pernah sih. Pernah? Kapan ya sama anak-anak youth di gereja di sini di Surabaya? Oh gitu. Iya, bareng mereka ada outing ya sebutannya. Oh, ting. Oke, oke. Iya, jadi kami ke Taman Safari. Senang sih, apalagi sama anak-anak youth kan. Semangat. Oh. Berarti nggak cuma aku aja nih yang ke sana nih. Ya? Udah pernah juga ternyata. Oh iya, ada benar. Sama juga kita Iya, naikin sama kita. kita lihat juga Temple of Terror tuh. Berarti lihat saudara-saudara kita juga ya. Ya, saudara kita juga berfokus sama saudara kita. Tapi kerennya di sana ada harimaunya, gitu kan, macannya. Oh iya, hewan, benar sih. Iya. Ada beberapa tempat kayak Australiana gitu kan. Betul. Ya, satu spot di sana. Kalau di tempatku sih belum ada ya. Aku kan dari Duma ya, Riau ya. Riau. Setahuku belum ada sih yang gitu ya. Oh, tempatku juga belum ada. Hah? Belum ada tempatku. Kan aku Sulawesi, Manado tuh. Iya, nggak ada. Ya belum ada. Jadi pas ke sini lihat itu wah, Menarik seneng, ya? menarik. Karena gitu hal yang kan. baru kan. Betul, hal Iya yang benar baru. sih, karena hal yang baru itu. Betul sih. Terus ada apa nih, Bro? Tiba-tiba datang ke kantor. Kebetulan kan, udah lama nggak jumpa. Oh gitu. Udah berapa lama kita nggak nyumpa ya? Berapa lama kita ya? Sebulan lebih. Sebulan kan? lah ya. Aku kan pergi ke seberang ya. Iya, aku yang tetap stay di tempat ya. Iya, stay di tempat gitu. Kenapa nih? Kenapa? Kayak belakangan ini kan waktu aku ke tempat yang di seberang itu, orang kan pasti nanya ya, kenapa kita tuh masuk teologi gitu ya? Masuk teologi, wah. Jadi kayak waktu aku di Bali kan, orang-orang bertanya-tanya, biasa nanya asal dari mana, terus sekolah teologi. Ada beberapa yang bertanya gitu kan, kok bisa sih kepikiran sekolah teologi? Apa Karena- sih enaknya kan? Iya, kadang-kadang sebenarnya ada beberapa orang memang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah teologi. Tapi ada for some reason kan enggak ya. Betul. Nah itu, kok bisa kepikiran masuk sekolah teologi? Atau jangan-jangan nggak kepikiran Nah, sebetulnya? ini nih bener nih. Dulunya nggak kepikiran. Nggak kepikiran juga? Nggak kepikiran karena selesai tamat SMA tuh mikirnya mau kerja aja yang lain. Karena aku prinsipku gini, mending kerja daripada kuliah. Kenapa? Karena kalau kerja dapat uang, Ya. kalau kuliah keluar uang. Keluar duit. Nah, bener kan? Bener. Jadi udahlah kerja aja. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya aku masuk TNI aja. Oh ya? Iya, karena aku kan paskibra gitu kan, lulusan di situ. Secara postur badan mau Postur badan juga itu kan 100, waktu itu masih 178. Tinggi. Sekarang udah 180 gitu kan. Wah, jadi masuk aja di sana. Belum juga kan kalau udah paskibra biasanya diperhitungkan orang-orangnya. Ya koneksi orang dalam lah ya gitu kan. Jadi tadinya mau ke situ. Cuman
Pas mau ke situ, ternyata waktu itu umurku belum cukup. Oh ya? Jadi penerimaannya itu Bintara di bulan Juli atau Agustus itu kira-kira. Nah, umurku itu di waktu itu baru 17 tahun. Nah, sedangkan 17 tahun April, Mei, Juni, Juli. Ya, masih sekitaran 17 tahun 2 bulan lah ya. Terus untuk penerimaan di Bintara TNI AD itu harus 17 tahun 9 bulan. Nah, itu jadi nggak keterima karena umurnya belum cukup. Gitu. Nah, terus akhirnya itu cari kerja. Cari kerja nemunya kuliah psikologi. Wah, keren nih. Tapi ternyata ya waktu itu kan ekonomi keluarga belum cukup ya kan. Jadi ya udahlah, walaupun suka nanti aja lah cari kerja dulu. Terus tiba-tiba suatu waktu ada nih temanku yang anak gembala. Namanya tuh Esra. Dia udah sekolah teologi duluan. Terus waktu itu aku cari-cari, aku harus kemana gitu kan, nggak ada tempat. Maksudnya nggak ada yang kayak orang kan tujuannya udah pasti nih kesini. Sedangkan aku nih masih mikir, kerja sih ada gitu kan, ikut tapi kayak kurang seneng. Terus apa sih itu teologi? Nah, itu temanku waktu itu dia ada cuti dari kampus, dia balik ke Manado, Remboken namanya. Terus aku tanya, apa sih teologi? Terus katanya belajar tentang Alkitab. Belajar tentang Alkitab. Kok Alkitab dipelajarin gitu kan? Lalu tinggal dibaca doang, tinggal denger khotbah orang-orang gitu kan. Terus dia bilang kalau di ST itu bakal diajarin khotbah. Terus diajarin mengenai psikologi juga, mengenai manajemen gereja, dan juga mengenai hal-hal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Kenapa kita hidup di dunia? Kenapa ada semua ini gitu kan? Apakah kita ini dari teori evolusi gitu kan? Ada yang gitu. Nah, dari situ mulai tertarik tuh. Akhirnya satu waktu aku ambil keputusan di bulan Juli. Udah fix. Aku ingin jadi kata orang istilahnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan biasanya kan gitu. Jadi udahlah aku masuk, coba tes. Terus itu waktu itu ada namanya kemahasiswaan dari STT Happy Family gitu. Nah, itu langsung coba kasih ajuin gitu kan. Nah, selain itu juga aku waktu itu ngajuin ke tempat yang lain kayak ke STAS, terus abis itu ke SAB gitu kan. Coba beberapa sekolah ya? Iya, cuman yang paling tertarik nih di STHF. Kenapa? Kok dia kayak beda sendiri kan, swasta gitu kan. Seru kayaknya nih, lihat dari IG-nya gitu kan, di Facebook-nya. Kok seru gitu kan. Jadi memang di tempat lain juga seru. Seru sama. Cuman keinginan kan, seleranya kan di sini gitu. Jadi akhirnya masuk di sini. Memang agak perjuangan kan karena jauh juga dari Manado ke Surabaya gitu kan. Terbang ya? Iya, tapi setelah pikir-pikir akhirnya ada nih orang yang kebetulan dia mau bantu anak yang mau masuk STT. Nah, jadi kebetulan banget, puji Tuhan banget di situ ada, dan akhirnya aku bisa masuk nih ke STT gitu. Waktu masuk ke STT itu berarti hal yang, maksudnya kan di STT itu kan setahu aku kan dari banyak orang ya, dari banyak tempat maksudnya, kepala terus beda-beda. Dan jadi waktu itu first time berarti ke Surabaya ya? Benar-benar first time juga ke Surabaya. Nah, itu lihat kayak orang-orang Surabaya itu gimana? Mungkin dalam 3 bulan pertama, karena kan di daerah mana? Manado ya? Iya, Manado. Itu gimana? Perbedaan mungkin dari makan kali, atau mungkin cara bicara? Oke. Itu gimana? Nah, itu kan ada istilah sekarang culture shock gitu kan. Nah, tadinya di sana tuh orangnya memang semua kasar, tapi kebanyakan tuh orang tuh cara bicara kasar dalam artian memang karena kebiasaan. Ekspresinya gitu kan. Ekspresinya beda Oh. gitu kan. Ada apa-apa langsung kayak ada makian-makian, tapi makian itu dalam artian udah berteman. Karena kalau orang belum berteman nggak mungkin mereka maki-maki. Gitu. Nah, terus kesini kan, loh kok orang Jawa ini lembut-lembut kayak gitu, monggo gitu kan, nggak terbiasa ya kan. Kok aku diperlakukan kayak gitu selembut ini kan nggak pernah. Gitu. Jadi itu pertama. Terus yang kedua makanan. Makanan yang ada namanya waktu itu dikasih sama teman-teman yang baru gitu kan, orang Jawa. Ini Bram makan pecel katanya. Pecel. Nah,
aku lihat kan, wah kayaknya enak gitu kan. Coba, setelah makan itu kan itu ada sausnya tuh, saus pecel. Nah, setelah makan itu setengah jam kemudian loh, kok perutku mules gitu kan? Waduh, kenapa? Karena itu manis. Karena biasanya aku suka kan pedas. Dan di tempat Manado tuh jarang ada yang manis-manis makannya. Pas di sini, loh manis ini kan? Wah, itu langsung mules. Nah, itu yang buat aku paling nggak suka makanannya, nggak suka. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, 1 bulan 2 bulan, akhirnya 1 tahun gitu kan, kok jadi makan favorit. Nah, itu sih kalau perbedaannya Manado sama orang sekitar ya. Ya bener sih. Tapi kayak aku sendiri, kayak aku kan dari suku Batak. Aku tuh memang kalau ngobrol itu memang nyamannya itu sama orang yang nada atau volume suaranya itu yang sedang-sedang aja. Karena kan beberapa orang itu ngobrolnya suka nadanya tinggi atau volumenya tinggi. Sebenarnya maksudnya baik, cuman kadang-kadang kan ada kita kayaknya aku lebih namanya selera ya, kayak Indomie kan selera. Selera aku ya. Iya. Kalau aku memang lebih enaknya tuh ngobrol yang volumenya biasa-biasa aja, sedang-sedang gitu ya, nggak usah kalau misalnya mau kasih tahu sesuatu nggak perlu teriak. Iya, nanti nada tinggi kayak gitu. Nah gitu. Tapi memang lihat ini ya lingkungan ya, juga orangnya gitu. Sama kayak aku orang Batak. Kalau orang aku nggak kenalin diri, orang nggak kenal aku, orang nggak nyangka aku juga orang Batak karena aksenku, cara nadaku beda gitu kan, nggak kayak orang pada umumnya. Terus kayak masuk ke sekolah teologi udah lihat ada perbedaan. Nah itu biasa kan kalau sekolah teologi itu ya antara 3-4 tahun ya. Perubahan yang paling paling berkesan atau paling bernilai selama sekolah teologi itu apa? Biasanya kan kayak banyak mata kuliah banyak, tapi kan at least itu kayak ada 1, 2, 3 atau mungkin tentang hermeneutik, khotbah mungkin atau mungkin kepemimpinan. Nah kalau sendiri tuh gimana? Pas di sini kan di STT itu tadinya nggak tahu. Kata orang di STT itu semua orang malaikat. Semua orang malaikat. Dan pas kesini kaget. Kenapa kok agak beda? Tapi memang perbedaan itu kita dapat karena kita tuh ketemu sama orang-orang yang beda-beda pulau, beda-beda kultur. Terus gitu baru belajar. Bener, baru belajar. Jadi kan karakter orang tuh kalau baru mungkin ada yang marah-marah, ada yang terlalu sopan, mungkin ada yang sangat formal. Kita lihatnya mungkin orang lain mungkin melihatnya dia marah-marah, tapi bagi dia nggak marah. Bener sekali, karena kan beda kultur nih, beda budaya. Benar sekali. Terus akhirnya kita dilatih lah di situ, istilahnya digembleng gitu kan. Jadi karakter itu kita dibangun. Itu perubahan karakternya tadi amburadul, nggak rapi dan sebagainya. Pas sampai sini cuek gitu kan, semua orang. Pas aku datang, aku biasa aja, nggak ada yang senyum-senyum. Aku nggak biasa untuk senyum, apalagi selamat pagi, selamat siang. Nggak ada. Jadi kalau waktu itu cuman selamat siang. Oke, gitu aja, cukup. Nggak mau basa-basi gitu kan. Karena kan orangnya cuek gitu kan, aku orangnya cuek gitu. Cuman setelah beberapa waktu kok udah terbiasa dilatih untuk bicara, dilatih untuk bersikap, untuk nata baju. Nah terbiasa kan cowok kan lancer-lanceran tuh kalau di kamar tuh. Akhirnya ditata. Terus untuk kalau mata kuliah memang ada beberapa yang aku suka. Misalnya psikologi. Kenapa psikologi? Karena aku bisa tahu ketika aku sama siapa ngobrol, oh orangnya kayak gini, pembawaannya asik atau enggak. Kalau misalnya di extrovert, nah misalnya aku nih yang jadi pendiam nih untuk jadi pendengarnya dia. Tapi kalau di introvert agak pendiam, aku nih yang harus cari cara untuk ngobrol dengan dia, dan itu butuh waktu yang lama. Ya pasti. Tapi bersyukur di STT ini ada pelajaran psikologi, akhirnya aku bisa tahu gimana cara komunikasi. Terus habis itu juga ada entrepreneurship. Ada pelayanan dunia kerja. Terus yang lain itu yang berbau yang benar-benar teologi. Itu kayak ada hermeneutik, homiletik, soteriologi, pneumatologi. Nah itu memang dasar-dasarnya kita karena itu kan doktrin. Tapi juga memang kita harus tahu gimana cara sampein doktrin-doktrin itu dengan hal yang simple, tapi orang bisa ngerti. Dan bobotnya masih ada. Gitu, jadi nggak sampai hilang. Dan akhirnya aku belajar khotbah. Nah khotbah ini dulunya nggak bisa khotbah,
suruh doa aja nggak bisa kalau dulu. Ya benar, rata-rata semua gitu sih. Iya, doa tuh paling sulit. Kenapa? Karena harus mikir nih kata-kata, harus doa buat bangsa negara kah, buat STT ke orang tua itu sulit karena aku bukan orang yang suka mendoa tadinya gitu kan. Nggak tahu kalau Anda. Nah, akhirnya bisa berdoa, dilatih buat khotbah, dilatih buat bicara depan umum. Nah, kalau bicara cuma di depan sama teman-teman kelas kan udah kenal. Itu biasa. Tapi ada beberapa hal ketika udah di semester 4 itu disuruh pelayanan. Oh, maksudnya keluar? Pelayanan ke gereja. untuk bukan di gereja-gereja, tapi kan ini saya di gereja, satu gereja nih, satu sinode. Nah, disuruh untuk kalian di famsel, ada sel-sel gitu kan, ada sel-sel. Ada komselnya. Iya, karena kan jemaat kan banyak di mana-mana, akhirnya dibuat sel. Nah, waktu itu aku di tempatnya di Kutisari di Surabaya, iya di Kutisari. Di seberang sana kan? Iya, seberang situ. Seberang sana. Nah, itu aku dilatih untuk pertama tuh cuma doa. Ayo berdoa. Nah, ini doa makan. Doa makan. doa makan, doa sebelum firman, doa mulai ibadah gitu kan. Oke, yang kecil-kecil dulu ya. Iya, doa terus habis itu memang pas doa itu juga grogi. Ya karena pasti. Kan bukan teman-teman, ini kan orang-orang yang udah kerja, orang-orang udah pelayan itu kan. Sedangkan aku nih baru nih semester 4 bayangin. Betul sekali. Semester 4. Dan akhirnya doa. Terus abis itu aku belajar musik. Gitar tuh pertama. Belajar musik. Belajar mungkin 5 bulan gitu kan. Ya udah lumayan lah. Akhirnya dipercayakan untuk main musik di tempat ibadah. Nah itu perubahan tuh. Akhirnya bisa masuk dari nggak tahu doa, nggak tahu main musik, akhirnya main musik gitu kan. Apalagi percayakan di sel itu pertama. Yang kesekian kalinya gitu kan. Terus abis itu juga di semester 8, di semester 8 kan udah mau lulus nih setelah selesai sidang skripsi. Itu dipersilakan untuk pelayanan khotbah di tempat ibadah sel-sel yang ada. Baru di sel dulu gitu. Jadi perubahan tuh lumayan banyak, dari karakter, bisa khotbah, bisa doa, bisa main musik, bisa ngobrol bareng orang tuh nggak gampang itu. Sebuah kemajuan bilang. Betul, sebuah kemajuan. Gitu. Apalagi kayak orang-orang yang tipenya introvert gitu ya. Nah, itu aku tuh. Ya sama sih, aku juga introvert banget kayak orang di ibadah, contohnya gereja. Kalau mau lewat ya lewat aja kalau. Iya. Bodo amat gitu kan. Gitu. Hanya satu patah dua kata yang betul-betul patah kata-kata. Betul-betul patah ya. Betul-betul patah kata-katanya. Jadi dari sana nggak tahu apa-apa, terus sebenarnya nggak kepikiran, akhirnya ada sesuatu pertemuan ya kan? Ada sebuah bisikan. Terus ke sini nggak tahu apa-apa, culture shock dan sebagainya. Dan sekarang udah berapa lama di Surabaya sendiri? Di Surabaya udah 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya, sebenarnya tinggal tambah setahun lagi udah bisa ganti domisili sih. Bisa, udah bisa nih. Gitu. Nah, berarti kan udah lulus nih. Nah, udah lulus itu planningmu sendiri itu apa? Pada waktu biasa kan kayak orang mau lulus apa? Untuk planningnya. Tadinya planningnya itu tetap ke TNI. Kenapa? Karena ada masukan dari dosen yang bilang gini. Itu di semester 3 tuh. Kamu kalau memang mau ke TNI aja. Karena di TNI itu mereka juga butuh penceramah, butuh orang khotbah, butuh pendidikan karakter yang kata orang sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Apalagi kalau udah lulus kan artinya udah jadi teolog, pendidik, udah bisa ngajarin orang lain gitu kan. Jadi coba ke sana. Walaupun kamu tetap TNI, tanggung jawabnya tetap ada, tapi kamu ada spesialnya. Kenapa? Bisa ngajar, bisa khotbah, bisa ajarin para tentara-tentara ini cara ibadah. Supaya mereka ada perubahan gitu kan dalam bentuk rohani, kerohanian mereka gitu. Cuman secara waktu yang terus berlanjut ini gitu kan, mikir-mikir kok kayaknya nggak cocok di situ karena waktu itu ada orang dekat sama saya, orang dekat dia bilang nggak usah kamu ke situ, itu resiko katanya. Terus orang tua juga bilang ya dipikir-pikir lagi lah ya. Nah tapi kan itu kesukaanku kan, cuman ya udahlah.
aku ambil keputusan untuk nggak lagi di TNI, nggak ada cita-cita lagi, impian lagi, udah nggak ada. Dan akhirnya aku kepikiran untuk ya udah aku perdalam nih mata kuliah yang aku suka. Misalnya kayak pastoral, konseling, manajemen gereja gitu kan. Sama aku juga suka pelayanan anak muda, youth, istilah di sini youth kan. Jadi kayaknya nih seru, keren. Akhirnya aku ambil keputusan untuk masuk dalam dunia pelayanan pastoralia namanya. Jadi kayak visitasi jemaat di kantor gereja, buat liturgi. Terus habis itu juga pelayanan di sel. Terus bantu gembala. Nah ini paling utama nih, bantu gembala. Jadi kayak kita nih full time namanya, jadi pastoralia gitu kan, pelayanan. Jadi ada jembatan, jadi ada gembala nih, aku yang bagian pastoralnya ini, pelayannya aku penghubung antara gembala sama jemaat. Pendeta pastor gitu kan, aku di penghubungnya. Jadi kalau misalnya pendeta butuh apa, aku yang kerjain, terus kasih ke jemaat. Kalau jemaat butuh apa-apa, lewat aku terus ke gembala. Dan juga ada visitasi, ada penghiburan, pemakaman kan ada tuh. Apalagi jemaat yang waktu itu ada yang meninggal, aku yang bantuin. Kalau ada yang ulang tahun, aku yang bantuin. Aku suka yang kayak gitu. Mungkin kata orang juga pelayanannya tinggi, katanya gitu. Jadi cobalah masuk, ternyata cocok. Dan akhirnya puji Tuhannya itu aku bisa sampai di impianku untuk jadi pelayan pastoralia. Akhirnya di salah satu gereja di Surabaya aku dipercayakan untuk jadi staff atau enggak full time gitu. Wow, menarik banget ini. Itu yang tadinya nggak kepikiran, sekarang udah terjadi. Iya. Bener sih, kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang nggak kita lihat tuh ternyata Tuhan sediakan yang terbaik dari apa yang baik kita pikirkan. Benar. Gitu ya. Karena kayak di Alkitab kan bilang harapanmu itu tidak akan hilang. Iya, benar. Cuman kan itu di ayat itu kan bilang harapanmu tidak akan hilang. Tetapi di balik itu semua, ternyata harus ada usaha dari diri kita sendiri, bro. Iya, benar. Kalau kita nggak ada usaha, memang Tuhan udah siapin nih A, B, planning gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau berusaha, misalnya kata orang cuma tidur aja, nggak mau pelayanan, dikasih pelayanan tapi nggak mau, aku nggak mau, aku nolak, dikasih main saya doa yang paling simpel nih. Aku nggak mau, aku nggak bisa. Nah itu kan bertumbuhnya kapan? Iya, benar. Memang harapan itu ada kalau kita berusaha itu. Ya jadi itu jadi prinsipku gitu. Jadi kamu berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih apa yang kamu bisa sesuai dengan kemampuan kita. Karena Tuhan nggak bakal kasih sesuatu ke kita melebihi kekuatan kita. Nah itu dia. Benar. Gitu. Ya, menarik. Berarti sekarang ini lagi sibuk-sibuk ini pasti nih kan? Ya, begitulah ya. Tadi lihat ada buat handout, buat program-program untuk youth. Karena salah satu bebanmu di youth sekolah juga minggu, ya. Iya. Seru sih, dan kan aku bentar lagi balik nih. Iya. Balik mana tuh? Iya, balik badan. Atau balik papan. Iya, balik papan. Iya. Ya barangkali nanti kita bisa ngobrol lagi, kontak-kontakan lagi, dan barangkali tidak menutup kemungkinan Anda saya bawa ke tempat saya. Nah, bisa dia. Gimana? Bisa. Bersedia? Bisa bersedia. Mungkin beberapa tahun ke depan ya kan. Supaya silaturahmi tidak putus. Benar. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 karena teman dekat ya. Iya, dan siapa tahu pas ketemu nanti sama-sama udah jadi pester ya. Bisa nih diajak khotbah sana sini situ, nggak pulang. Iya. Oke. Thank you Bram. Buat waktumu, buat kita bisa kenal semakin dekat gitu kan. Sukses buat pelayanan jadi full timer. Program-program yang Anda kerjakan sama tim. Aduh. Ya. Thank you bro, thank you. God bless. Terima kasih.